Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aliftio, mahasiswa manajemen S1. Di sini saya akan ingin membahas tentang analisis sebuah perusahaan di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis kekurangan dari perusahaan Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan internasional yang sukses dengan cabang-cabang mendekati 200 negara dan kurang lebih 80% lebih pendapatannya datang dari bisnis di luar Amerika. Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global. Bagaimana Coca-Cola cenderung menggambarkan dirinya sebagai perusahaan multilokal, seperti yang terjadi pada kantor pusat di Atlanta, tetapi kantor pusatnya tetap berada di mana-mana yang menghadirkan image Coca-Cola dengan wajah lokal. Di setiap negara tempat mereka berbisnis, filosofinya adalah Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas yang cocok sesuai dengan tingkah laku dan pasar sasarannya. Pada saat yang sama, perusahaan mencoba membangun pola pikir yang sama tentang pembagian karyawan. Coca-Cola mengatur operasi globalnya melalui 25 divisi operasi yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional: Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Fungsi perusahaan manajemen sumber daya manusia adalah menyatukan semua divisi yang berbeda dalam keluarga Coca-Cola. Pencapaian manajemen sumber daya manusia perusahaan dengan dua cara. Yang pertama adalah mempropagandakan filosofi umum sumber daya manusia di antara perusahaan. Yang kedua adalah membangun kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab manajemen senior di masa datang. Salah satu misi kelompok sumber daya manusia perusahaan dengan membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia yang mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusianya. Contohnya, untuk mendapatkan kebijakan standar kompensasi untuk semua operasi nasional, Coca-Cola memiliki filosofi kompensasi yang sama. Total kompensasi harus kompetitif dengan perusahaan terbaik di pasar lokal. 2 kali setahun manajemen sumber daya manusia perusahaan juga menerapkan sesi pelatihan manajemen sumber daya manusia 2 minggu sekali untuk staf sumber daya manajemen. Dan saya akan menjelaskan untuk analisis kesalahan untuk perusahaan yang kedua. Perusahaan kedua adalah PT Ruyung Karya Mandiri. Melihat dari permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Asnawi di PT Ruyung Karya Mandiri, kita dapat melihat bahwa permasalahan ini bersumber kepada rendahnya gaji karyawan, sehingga karyawan menjadi tidak punya tanggung jawab dan mudah untuk tergoda dengan penawaran kerja di tempat lain yang menawarkan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi daripada di PT Ruyung Karya Mandiri. Padahal, dengan merekrut karyawan baru sebenarnya akan membuang lebih banyak waktu untuk mempelajari dari awal hal-hal yang mendasar pada perusahaan yang secara tidak langsung sama saja dengan pemborosan pada hal materi dan membutuhkan biaya tambahan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan tidak selalu harus menaikkan gaji, tapi dapat digantikan dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan pekerjaan, sehingga ia merasa memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaannya sendiri.
Berikut adalah analisis kesalahan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.